Halo teman-teman, jadi kali ini kita nggak akan belajar coding dulu. Dan di sini aku mau semacam sharing aja ya ke kalian. Berhubung aku mau masuk SMA dan sekarang kan ada tes ya SMA-nya. Dan ini adalah contoh soal mungkin yang bisa kita pelajarin bareng-bareng. Soal numerasi ya. Nah, langsung aja di sini. Perhatikan teks berikut. Truk box, mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 26 kuintal. Berat sopir dan kernetnya itu 150 kilo. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Oke, tiap kotak beratnya itu 49 kilo. Banyak kotak terbanyak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan adalah. Oke, jadi ini soalnya soal logika aja sih ya. Jadi kalau kayak gini kita ngitung dulu muatan maksimum yang bisa diangkut sama mobilnya. Dia bilang ini 26 kuintal. Nah, 1 kuintal itu 100 kilo ya. Jadi kita bisa tulis kalau 26 kuintal itu adalah 2600 kilo. Dan ini tuh dia belum sama tadi supir dan kernet ya, 150. Jadi kita kurang aja 150. Hasilnya adalah 2450 ya. Nah, kalau udah gini, kita tinggal bagi aja nih sama berat kotaknya 49. Kita bagi dan hasilnya adalah 50 kotak. Jadi jawabannya itu yang A ya. Nah, ini tuh soalnya masih termasuk gampang. Kita coba ke soal berikutnya ya. Nah, ini dia. Si soal selanjutnya di sini tentang pengantin baru. Sepasang pengantin yang baru saja menikah membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan luas 180 meter. Penggunaan sebidang tanah tersebut seperti tampak pada gambar berikut. Jadi di sini ada gambar. Oh, ini rumahnya, ini ada taman, jalan masuk, ada taman lagi. Terus ditanya luas tanah yang dipergunakan untuk membangun rumah dan taman. Rumah dan taman. Oke, kalau kayak gini kita bisa pakai logika juga ya. Di sini bisa kalian lihat, ini kan ada semacam ada garis ini yang menandakan dia itu artinya sama besar sepanjangnya, sama panjang. Jadi bisa dikatakan si rumah itu adalah 1/3 dari 180 total luasnya ya, taman total luas tanahnya. Nah, ya oke, 180 yaitu 1/3 dari 180. Nah, kita tinggal tulis ini 180 dibagi 3 berapa? Itu adalah 60. Jadi luas rumah ini adalah 60 meter. Belum selesai karena yang di tanah itu adalah rumah dan taman. Coba kita hitung yang taman ini dulu nih. Nah, dia itu sama juga. Dia itu bisa kalian lihat, dia itu adalah 1/3 dari total rumah ini ya. Kan kalau rumah tadi kan 1/3 dari total tanahnya. Kalau ke taman ini dia itu 1/3 dari si rumah. Ya udah berarti 1/3 dikali total rumah tadi 60, yaitu 20. Oke, kita udah dapat yang taman yang ini. Tinggal lihat kita nih, taman yang ini gimana nih. Nah, kalau taman kayak gini itu kita bisa ilustrasiin aja kalau misal tamannya dibagi dua. Nah, ini kan ada garis invisible gitu ya yang gak digarisin. Dan kalau misalnya yang sebelah sini ya, sebelah sini kita pindahin misal ke sini. Artinya kan dia adalah 2/3 dari
si total rumah, ya kan? Jadi bisa dibilang taman itu adalah 2/3 dari 60, yaitu 40 ya. Nah, kalau udah kayak gini kita udah nemu semua, kita tinggal tambahin aja. 260 tambah 20 tambah 40. Berarti jawabannya 120. Oke, jadi ada di nomor di D, berarti jawabannya D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal yang lain dan mungkin ini adalah soal terakhir yang bakal aku sharing ke kalian. Kita langsung baca aja. Akbar membeli sebuah sepeda motor dengan harga 9.400.000 untuk dicat ulang. Sebesar biaya cat untuk cat sebanyak 200.000. Berapa minggu kemudian, motor tersebut dijual dan laku dengan harga 7.200.000. Berapakah persentase kerugian yang dialami Akbar? Nah, jadi udah ketahuan dia itu rugi. Nah, yang ditanya itu persentase ya. Jadi kita hitung dulu dia itu rugi berapa ya. Di sini dia modalnya itu adalah 9.400.000 ditambah sama, karena dia cat ulang, ditambah 200.000. Jadinya 9.600.000. Terus kita kurangin sama dia jual ya 7.200.000. Berarti kita kurang, jadi dia rugi itu 2.400.000. Dan yang ditanya itu persentase ya. Nah, buat ngubah ini jadi persen, kita tinggal ada untung dibagi modal ya, untung. Nah, untungnya itu kan tadi 2.400.000. Oh ya, 2.400.000 dibagi sama modalnya. Modal dia tadi itu 9.600.000. 9.600.000 dan kita kalikan dengan 100. Nah, ini ada semacam rumus ya. Jadi untung dibagi rugi dibagi modal dikali 100. Begitu juga dengan untung ya. Kalau untung berarti di sini untung. Untungnya berapa dibagi modal baru dikali 100. Nah, ini 2.400.000 dibagi 9.600.000 dikali 100. Kita coret aja ya. Kita coret nolnya dan jadi 2.400.000 dibagi 9.600.000. Dibagi 96.000. Udah kita coret. Dan hasilnya adalah 25% ya. Jadi dia itu rugi sebanyak 25%. Jawabannya yang A. Oke, mungkin cukup segitu saja yang bisa aku sharing ke kalian ya. Dan mungkin aku bakal sharing lebih lanjut. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.